Pada saat ini kita sedang berada di dunia yang sedang berubah dengan sangat cepat oleh karena teknologi informasi yang merambah ke seluruh aspek kehidupan kita. Banyak hal-hal yang dulunya ada sekarang sudah tidak ada, dan hal-hal baru yang kita belum kenal sekarang bermunculan yang membuat diri kita juga terkaget-kaget. Saat ini kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan ini, judulnya Untouchable. Kita saat ini memasuki daerah uncharted territory, wilayah yang belum dipetakan. Itu sebetulnya sangat menakutkan. Saya pernah kesasar dalam satu jalan di mana waktu itu saya mau ke daerah Jawa Tengah, sebelum sampai ke Cirebon, saya lewat jalur selatan. Tetapi sampai di tengah-tengah saya harus kembali atau menuju ke jalur utara lewat jalan kecil oleh karena ada jembatan yang putus. Dan saya memilih untuk melewati jalan kecil menuju ke jalur utara. Pada waktu saya mau masuk ke daerah itu sangat takut sekali. Karena begitu gelapnya, karena sudah malam. Kedua anak saya dan istri saya harus berdoa terus di mobil, dan pada akhirnya kita melihat satu sinar lampu yang banyak dan akhirnya sampai ke jalur utara. Itulah yang disebut uncharted territory yang kita belum pernah kenal, kita mesti merambah, jalan kemana, ke kiri, ke kanan, dan itu menakutkan. Dan kenapa ada uncharted territory? Karena yang pertama adalah kemajuan information communication technology yang sangat luar biasa. Bukan hanya yang sangat luar biasa, tapi kecepatannya juga sangat luar biasa. Kami di pemain software itu tahu sekali, di mana pada waktu kami memilih satu software yang kami mau bangun, misalnya Microsoft.net atau apa, itu pilihan yang sangat sulit. Kalau kita pilih salah, maka kita harus mengulang lagi dengan yang lain, dan cara kerja, cara berpikir, dan cara segala sesuatunya, walaupun sama-sama main di IT, tidak sama. Dan mungkin kita sulit belajar lagi cara berpikirnya di dalam satu software yang lain. Nah, ini dia dunia IT. Dan itu merambah ke seluruh aspek kehidupan kita. Ya, dan mengubah tatanan kehidupan kita. Ini luar biasa sekali. Ini suatu revolusi yang luar biasa. Kalau kita nonton revolusi di negara-negara Amerika Latin, itu sangat berdarah-darah, perubahan yang luar biasa. Memang ini tidak ada darahnya, tetapi itu betul-betul sangat menakutkan dan menyakitkan bagi manusia, karena mengubah tatanan yang mendasar dari kehidupan kita. Apa aja yang berubah? Cara kita berkomunikasi, saya nggak usah jelaskan lagi. Cara kita berinteraksi, cara kita kerja, cara kita berkehidupan sosial. Dan yang kecenderungannya bersifat individualis, dan kita malas membangun satu community yang sesungguhnya. Sehingga kita membangun community di Facebook, di Insta, dan sebagainya. Itulah kehidupan kita sekarang. Nah, dengan perubahan yang demikian, banyak jenis pekerjaan yang kita kenal sudah tidak diperlukan lagi, sudah tidak ada. Dan yang menyakitkan, kalau keahlian kita hanya di sana, dan kita sudah bertahun-tahun tidak belajar yang lain, maka tamatlah kita, karena kita susah untuk bekerja lagi, dan kita harus pensiun dini. Itu yang menakutkan, karena kita butuh biaya untuk keluarga kita. Dan bermunculanlah pekerjaan-pekerjaan baru, dengan menggunakan teknologi yang cara kerjanya betul-betul secara mendasar berbeda dengan yang pekerjaan yang digeser dengan zaman. Kita akan melihat beberapa pekerjaan yang sudah tidak diperlukan lagi dan digeser ke masa lalu. Misalnya, dulu jurutik itu di advokat, di notaris, di office, semua banyak mesin tik, dan mereka mengetik dengan luar biasa panjangnya, bahkan dengan menggunakan steno, dan itu dengan mudah digantikan dengan komputer.
Dulu mau edit sangat susah, harus pakai tip X, maju mundur. Sekarang edit tinggal hapus saja back, ya, jadi diganti dengan komputer. Karcis parkir kita lihat di mana-mana, di otomatisasi, ya, hampir nanti orang tidak ada yang menangani di karcis parkir, di jalan tol dan sebagainya. Apalagi yang hilang? Di bank, pekerjaan-pekerjaan di bank banyak yang menghilang karena dengan e-banking. Dulu orang mau transfer uang dari e-banking tuh takut sekali, tetapi sekarang sudah akan menuju ke sana. Dan yang barusan saya ngobrol dengan teman saya, bank konvensional itu dulunya di kapitalisasi modal mereka tuh selalu paling tinggi. Sekarang mulai turun ke bawah, dan bank yang bersifat digital nanti misal seperti GoTo itu akan naik menjadi kapitalisasi terbesar. Jadi semua dengan teknologi mereka ganti. Dan bank konvensional sangat sulit untuk pindah dengan begitu saja ke e-banking atau digital banking. Sangat tidak mudah. Nah, proses payroll di mana-mana di perusahaan sangat dibutuhkan. Tetapi proses payroll itu memang nilai tambah tinggi, tetapi mudah digantikan. Dan mereka malas mengurus kerepotan, kedetailan, dan apalagi kalau orang keluar masuk di sana banyak data rahasia. Akhirnya mereka outsource ke perusahaan yang memang spesialisasinya untuk memproses gaji. Kemudian apalagi? Bookkeeping. Dulu orang yang namanya accountant itu luar biasa sekali dan pasti digaji mahal. Sekarang semua diotomatisasi menjadi software. Enterprise Resource Planning. Itu bukan hanya bookkeeping, human resource mereka juga semua otomatisasi dan self-service. Nah, input data juga saling transfer data, sehingga input data menjadi sedikit sekali. Dulu banyak sekali, karena data bisa ditransfer antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, ya, mereka bisa menggunakan API dan macam-macam, atau diganti dengan RPA, bukan rumah potong ayam, tapi robotic process automation. Artificial intelligence pernah diuji mengalahkan lawyer yang sudah belajar bertahun-tahun di university pada waktu dia mereview legal dokumen. Dan hasilnya lebih baik komputer, artificial intelligence. Dan satu lagi IoT, Internet of Things, dengan RFID, Bluetooth Low Energy, dapat mencatat otomatisasi data-data mesin, produksi. Jadi mesin to mesin nanti akan saling transfer data. Sehingga pekerjaan manusia akan hilang di sana. Apa tuh untouchable? Pekerjaan hilang karena tidak dibutuhkan lagi atau di-outsource ke masa lalu. Yang tadi saya sudah katakan. Kemudian pekerjaan yang menjamur, fungible, yang siapapun bisa kerjakan. Ini juga di-outsource ke masa lalu ataupun diotomatisasi biasanya. Pekerjaan yang menjamur itu biasanya diotomatisasi. Karena bisa dikerjakan oleh siapa saja. Kemudian pekerjaan Anda hilang karena itu tadi yang saya katakan, bernilai tambah rendah dan mudah digantikan. Kayak misalnya juru parkir, ya, yang otomatisasi pembayaran parkir. Itu semua diotomatisasi. Nah, apa tuh yang untouchable? Yang untouchable, dia tidak terjamah. Adalah orang yang pekerjaannya tidak dapat satu, di outsource. Kedua, tidak dapat digitalisasi. Ya, semua digitalkan. Dan tidak dapat diotomatisasi. Orang yang untouchable adalah orang yang pekerjaannya bernilai tinggi dan tidak mudah digantikan. Nah, kalau kita mau hidup di zaman ini, terutama bagi anak-anak muda, kita harus menuju ke yang untouchable. Nah, pekerjaan apa yang sifatnya untouchable? Kita akan lihat cukup banyak, ya. Tetapi kita akan bahas di sini 3 macam saja. Di sini ada great collaborator dan orchestrator, the great synthesizer, ya, dan the great explainer. Kita akan membahas 3 hal ini. Yang lain, saudara bisa baca bukunya sendiri atau cari di internet.
The World is Flat, karangan Thomas Friedman. Itu buku udah terbit 20 tahun yang lalu dan sangat masih relevan di zaman sekarang. Kita akan membahas apa itu great collaborator and orchestrator. Kita melihat di sini ada gambar, ya. Anak muda mungkin tidak senang lihat gambar yang seperti ini, yang seperti gambar suatu dinasti atau kerajaan begitu ya. Zaman sekarang kan zaman serba easy going. Ya, ini adalah tempat untuk bermain musik orkestra. Semakin banyak perusahaan akan membutuhkan berbagai bentuk koordinasi untuk pekerjaan yang kompleks. Koordinator untuk pekerjaan yang kompleks. Dulu banyak pekerjaan perusahaan itu sifatnya rutin, operasional, yang terus-menerus. Tapi kalau perusahaan hanya mempunyai seperti itu, suatu hari dia pasti akan dikalahkan oleh pesaing. Maka dia membutuhkan improvement yang terus-menerus, dan itu membutuhkan seorang kolaborator atau orkestrator. Inilah pekerjaan yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Di banyak perusahaan itu, banyak sekarang yang mempunyai jabatan adalah project manager. Dia mengelola project. Dia membangun satu orkestra di dalam pekerjaannya untuk dengan skop tertentu, dengan waktu tertentu, dan dengan biaya yang sudah dianggarkan, dan dia harus mencapai dengan ketentuan yang 3 poin tadi. Nah, itu disebut kolaborator atau yang disebut sebagai project manager. Suatu orkestra itu terdiri dari banyak pemain, ada pemain alat tiup, ada macam-macam lah, piano, organ dan sebagainya, violin dan sebagainya. Nah, seorang konduktor dia tidak perlu tahu atau bisa bermain di semua alat musik tersebut, tetapi dia bisa mengharmoniskan semua pemusik dengan alat musiknya dan mengatur tempo dan sebagainya, sehingga musik yang dihasilkan itu adalah jiwanya dia. Dan kalau dimainkan oleh konduktor yang lain, pasti akan berbeda lagi. Ya, itu adalah seorang konduktor, ya, orkestrator. Dia mengatur semua hal supaya semuanya berjalan dengan harmonis dengan tempo yang dia sudah tentukan. Jadi dia bukan cuma hanya menggerak-gerakkan sticknya itu, tapi itu sangat ditentukan pada waktu latihan yang panjang. Nah, apa itu seorang project manager? Tadi saya sudah jelaskan. Project manager adalah dia ditunjuk untuk mengerjakan satu project di dalam perusahaan. Jadi project manager bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik seperti gedung, pembangunan jalan dan sebagainya. Nah, yang tadi saya katakan sekali lagi, perusahaan membutuhkan improvement, dan improvement itu bersifat project karena tidak terus-menerus. Karena kalau dia mau improvement sistem accounting, dia harus tentukan skopnya apa, schedule-nya bagaimana, waktunya bagaimana, dan biayanya berapa. Kemudian ditunjuklah seorang project manager untuk menyelesaikan hal tersebut. Di dalam buku Project Management Book of Knowledge, project manager kompetensi itu harus ada 3 hal. Satu, technical project management. Semua yang bersifat technical di project tersebut dia harus tahu. Ya, dia harus tahu membuat schedule. Dia harus tahu schedule itu finish to finish, start to start dan sebagainya. Kemudian dia juga harus punya jiwa kepemimpinan, karena dia mengkoordinasikan seperti tadi, seorang orkestrator, dia mengkoordinasikan banyak pihak yang punya jiwa berbeda-beda. Nah, di dalam proyek juga demikian. Nah, dia harus bisa menangani konflik. Dia harus bisa membangun kolaborasi yang bagus sekali dari semua tim yang berbeda-beda. Ya, dan banyak lagi. Kemudian, dia juga harus belajar dan tahu strategic and business management. Jadi dia harus tahu strategi perusahaan secara keseluruhan supaya proyek dia align, selaras dengan strategi perusahaan. Ini saya jelaskan secara singkat. Ya. Nah, kalau saudara mau menjadi project manager,
yang diakui, saudara bisa ikut di dalam belajar sendiri. Nah, ini zaman sekarang tuh bisa murah biayanya kalau kita tahu caranya. Kalau dulu tidak bisa. Saudara bisa belajar di internet, tidak perlu buku, kemudian saudara ikut ujian sendiri. Kalau lulus, itu Anda mendapat project management profesional. Itu luar biasa sekali. Dan saya punya teman, dia seorang programmer, kemudian terus menjadi programmer senior, kemudian menjadi asisten project manager di Malaysia, tetapi projectnya di Filipina dia membuka untuk membuat software banking, kemudian dia pindah ke Sydney dan memegang project IT yang mencakup ke seluruh dunia, dan dia tinggal di Sydney, dan dia sangat sukses sekali. Dan kalau saudara mau, silahkan pelajari project management profesional, PMP. Yang berikutnya adalah great synthesizer. Dalam organisasi kita membutuhkan juga dot people, orang yang memperhatikan titik-titik. Misalnya saya bekerja di bidang accounting, saya bekerja di produksi, ya, saya hanya tahu di wilayah itu. Tetapi kita juga harus ada orang-orang yang bisa connect the dot people, orang yang menyatukan titik-titik tersebut menjadi suatu gambaran baru atau big picture-nya. Synthesizer itu menyatukan titik-titik menjadi sesuatu yang baru. Kalau analisa adalah menguraikan sesuatu yang ada, diuraikan menjadi satu titik-titik. Saya akan ambil contoh dari low cost carrier strategy. Kita harus membangun strategic activity. Kita mengenal airline itu dulu hanya satu, misalnya Garuda. Mereka punya standar pelayanan untuk sebuah airline. Ya, mereka sudah menyusun satu sistem di mana ada, kalau penerbangan 1 jam lebih Jakarta-Surabaya, mereka akan dapat snack. Kemudian pada waktu pengisian bahan bakar, penumpang belum boleh naik. Maka waktu di darat pesawat lebih lama. Kemudian banyak pelayanan-pelayanan lain yang diberikan. Dari activity-activity yang diperlukan sebuah airline, itu kemudian disusun ulang, disintesakan menjadi suatu strategi yang baru. Karena satu sistem kalau terus dipertahankan, itu menjadi usang, dan dia harus membangun satu sistem baru lagi. Termasuk yang premium airline, itu juga mereka menata ulang akan activity mereka. Nah, kita akan ambil contoh low cost carrier seperti Lion Air, seperti AirAsia, dan sebagainya. Pertama, yang harus mereka punyai adalah biaya tiket, harga tiket yang sangat murah. Bahkan kadang-kadang kalau belinya setahun, 2 tahun di muka, itu tidak masuk akal. Misalnya pergi ke Hong Kong dengan AirAsia, ada satu staff saya, dia beli hanya harga Rp500.000. Ya, jadi ini poin yang harus ada. Nah, untuk bisa menjual tiket yang sangat murah, mereka harus mempunyai limited passenger service. Jadi pramugari tidak melayani kita terlalu banyak. Dia hanya menjual makanan, nanti memungutkan barang-barang sampah yang di pesawat sebelum pesawat mendarat, dan mereka tidak memberikan selimut, sangat terbatas pelayanan, bahkan kursi yang tempat-tempat yang baik mereka jual. Tidak ada bagasi, kalau ada bagasi pun mereka harus beli. Dan yang kedua, point to point, jadi pesawat tidak ada transit, yaitu misalnya pesawat Jakarta-Surabaya. Dia tidak pergi lagi ke kota lain seperti ke Makassar atau ke Lombok, tetapi Jakarta, Surabaya, mereka akan balik lagi Jakarta. Jadi sehari itu satu pesawat mereka hanya menghubungkan 2 kota yang biasanya di bawah 2 jam. Artinya kalau dengan demikian, penggunaan pesawat akan sangat tinggi sekali. Jadi pesawat lebih banyak di udara daripada di darat. Nah, karena di daratnya itu lebih pendek, maka
ground crew mereka tuh harus sangat produktif sekali. Sangat produktif. Jadi pesawat mendarat mereka sudah harus lakukan apa? Sampai misalnya kalau di premium airline pada waktu pengisian bahan bakar penumpang belum boleh naik. Tapi kalau di low cost itu mereka pada waktu pengisian after itu bersamaan dengan penumpang boleh masuk pesawat. Dengan syarat penumpangnya tidak boleh pasang seat belt. Artinya apa? Kalau terjadi sesuatu misalnya terbakar, ya harus kabur. Kabur kemana ya kita nggak tahu ya. Nah, dengan demikian kita harus atur lagi pesawat itu menjadi lebih sering dan dapat diandalkan keberangkatannya. Jadi harus tepat waktu. Harus tepat waktu. Tidak boleh banyak delay. Karena pesawat, salah satu momok yang terbesar adalah delay. Banyak hal delay. Ya, cuaca, pengaturan di airport dan sebagainya, tapi mereka harus jaga tidak boleh delay. Nah, ada hal yang lucu lagi, mau jual low cost tiket, tetapi kita harus beri compensation daripada employee itu tinggi. Kenapa? Karena mereka ditekan untuk kerja dengan produktif sekali, jadi kadang-kadang saling bertubrukan ya, tapi sebetulnya ya begini. Ini disebut serangkaian activity yang saling terkait sehingga menciptakan diferensiasi. Kalau kita ada diferensiasi, maka kita mempunyai nilai tambah yang tinggi. Itu yang dikejar dari connecting the dot. Saudara harus belajar banyak tentang hal ini. Saya dikatakan bahwa semua bahan-bahan saya sangat sulit. Saya sudah encerkan luar biasa. Kalau saudara minum sirup, ini mungkin tidak manis lagi. Sebetulnya bahannya itu lebih berat lagi. Dan ini dibilang berat. Anda itu mau bersaing dengan siapa? Sekarang ini kita bersaing bukan hanya orang sekota, satu negara, tetapi kita bersaing dari segala penjuru. Kalau tidak, orang asing, orang yang dari pelosok mana kita tidak tahu bisa mengambil periuk nasi kita. Dulu ada perkataan begini, orang tua zaman dulu di Amerika, ya orang kakek neneknya dia kali itu ya, dia nasehatin kepada anaknya, "Nak, habiskan makananmu, karena orang-orang di negara-negara seperti China, di negara dunia ketiga itu mereka nggak punya makan. Jadi kalian mesti habiskan makan kalian. Sekarang saya menasehati kamu, habiskan makanan kamu. Kalau tidak, makanan kamu diambil sama orang-orang di dunia ketiga." Kalau Anda tidak mau belajar, bilang ini semua sulit, Anda nanti tidak punya sepiring nasi. Berikutnya kita akan bahas The Great Explainer. Ini penting sekali. Yang dapat menjelaskan yang bersifat kompleks sekali, tapi kita bisa menjelaskan dengan baik. Kita bisa tahu audiens kita. Kalau audiens kita itu seorang pimpinan yang tidak perlu detail, topik yang sama, kita bisa jelaskan dalam waktu 15 menit. Tetapi kalau kita jelaskan ke level menengah manajer, mungkin kita bisa jelaskan dalam 1 jam. Tetapi kalau kita menjelaskan ke orang teknis, mungkin bisa sehari. Topik yang sama, kita harus mampu menjual ide kita. Kalau kita punya ide hebat, kita tidak mampu menjual, tidak ada yang mau beli. Kita harus menjadi the great explainer. Nah, kita harus tahu audiens kita siapa tadi kan? Kemudian, kita harus jelas topik yang dibahas dan target apa yang kita mau capai. Jadi kita tidak melenceng ke sana kemari, dan kita buat topik itu menjadi sebuah story, sebuah cerita. Sebuah cerita itu seperti sebuah dongeng, seorang anak kecil mendengarkannya begitu antusias, begitu terpana. Kalau Anda tidak bisa membuat seperti itu, Anda tidak akan bisa memenangkan hati dan pikiran audiens Anda. Nah, kita harus jelas targetnya tadi, dan Anda harus mampu memvisualisasikan, walaupun Anda hanya dengan kata-kata, Anda harus bisa bahwa kata-kata Anda itu sampai di pikiran
pikiran dia tuh seperti bentuk visual. Itu harus Anda menangkan. Ini namanya The Great Explainer. Dan ini latihannya panjang sekali. Ya, saya pernah punya cerita. Ya, saya baru mendapat satu proyek besar di Surabaya, perusahaan multinasional company. Pada waktu itu meeting, bahkan pakai meetingnya di lobbynya, karena orang yang ikut bisa ada 60 lebih kali itu. Dari expat, dari orang teknis, sampai manajer. Dan yang topik yang dibahas adalah mengenai payroll, dan topik yang dibahas sekali itu adalah bagaimana menghitung PPh 21, pajak penghasilan karyawan. Dan dimulai dari manajer pajaknya. Manajer pajak berarti tiap hari dia urusannya dengan pajak gitu. Dia kasih buka Excel, saya melihat, saya tahu nih hitungannya salah. Tetapi saya tidak bisa langsung bilang dia salah. Kalau saya bilang dia salah, saya menjatuhkan dia. Itu perusahaan besar, punya konsultan pajak yang hebat, dan dia sendiri ahli di dalam pajak perusahaan, terutama pajak karyawan. Kemudian saya pakai Excel saya masuk dari sudut yang lain, saya bercerita dengan tanpa mengatakan bahwa dia salah, tapi orang tahu bahwa saya punya benar. Hal itu yang harus dilakukan. Dan itu yang saya kerjakan sepanjang perusahaan saya berdiri ini, banyak menghadapi berbagai perusahaan besar, bagaimana saya menjadi the great explainer, sehingga saya bisa mendapat project. Kita akan melihat apa itu sebuah cerita, dan komponen-komponen apa dari sebuah cerita itu yang harus ada. Sebuah kisah atau story itu harus punya plot. Plot itu adalah alur cerita yang mau dibangun. Dan karakternya itu siapa saja yang ada di sana. Karakter utama, karakter pembantu, dan sebagainya. Kemudian setting. Kemudian biasanya sebuah cerita itu dari sebuah eksposisi keadaan yang damai, timbul konflik, dan ada resolusinya sampai selesai. Nah, saya mau menyimpang sedikit. Kisah Alkitab itu sebuah story yang Allah berikan kepada kita. Kalau Anda belajar Alkitab secara keseluruhan bisa mengerti hal ini, Anda akan tahu itu kisah Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga kisah kita itu harusnya ada di dalam kisah Allah. Kita balik lagi, saya akan memakai sebuah contoh film Finding the Nemo. Eksposisinya apa? Nemo bersama ayahnya karena ibunya sudah tiada. Kemudian Nemo itu cacat apa saya juga lupa ya. Siripnya ya, sirip. Ini ada penonton nih di sini. Ya. Dan dia dekat sekali sama ayahnya. Tetapi tiba-tiba ada satu hal. Waktu di sekolah, ayahnya tidak sengaja mempermalukan dia. Timbullah konflik. Nah, konflik itu meningkat. Konflik itu meningkat di mana Nemo itu kabur. Karena malu kan, dan dia kabur jauh, sampai akhirnya ditangkap oleh nelayan atau apa di dalam perahu, ya dekat Sydney Harbor, karena ini kisahnya di Australia. Kemudian pada akhirnya, dia tiba di akuarium, yang banyak ikannya juga, di rumah seorang dokter gigi, dan yang paling cilakanya adalah, keponakannya itu jahat sekali pada ikan-ikan itu. Ya, jadi diganggu. Dan dia akhirnya berteman dengan itu, dan mereka bagaimana merencanakan untuk kabur. Ya. Nah, konflik ini menimbulkan permasalahan yang harus diselesaikan. Manusia seringkali ada konflik, dia menghindar. Tidak mau diselesaikan. Kalau diselesaikan pun dengan cara yang salah, sehingga konflik itu menjadi berkembang, menjadi tidak melebar kemana-mana. Konflik harus diselesaikan. Karena itu menjadi eskalasi persoalan. Ya, itu yang paling penting. Nah, di sini ada dua hal. Marlin, ayahnya itu bersama dengan Dory, kalau nggak salah dia pelupa ya, gitu. Berpetualang menghadapi mara bahaya untuk mencari Nemo. Itu dia ketemu dengan ubur-ubur lah. Terus ketemu, wah petualangannya itu ditambah filmnya, ditambah dengan musik yang luar biasa. Petualangan itu menjadi seru sekali di dalam film itu.
maka disukai oleh banyak orang dan box office. Nah, di samping itu Nemo juga bersama-sama kawannya di dalam akuarium itu berusaha kabur. Ya, di mana teman-temannya berusaha menolong Nemo untuk kabur, akhirnya lewat saluran sampai ke Sydney Harbor, keluar di sana. Nah, konflik mulai mereda, Dory membantu menemukan Nemo dengan ayahnya. Wah, kisahnya seru sekali, saya nggak bisa ceritakan di sini. Dan pada akhirnya, ya, Marlin dan Nemo bertemu kembali dan hidup damai di terumbu karang. Inilah kisah. Kalau Anda juga mau belajar Alkitab seperti ini, nanti saya punya satu slide lagi yang bercerita tentang worldview, biblical worldview. Ini penting sekali untuk kita memahami sebagai orang Kristen, bagaimana kita mengenal Alkitab kita dengan baik, dengan melihat sebagai satu story, kisahnya yang diberikan kepada kita. Terakhir, mengenai pedagang kecil, ini penting sekali. Bukan hanya pedagang kecil, banyak anak muda sekarang tidak mau bekerja dengan perusahaan besar. Dan mereka ingin menjadi pedagang atau pengusaha. Ya. Nah, kita akan melihat sebelum ada e-commerce dan setelah ada e-commerce, apa bedanya? Ya. Pedagang atau pengusaha walaupun kecil, pertama dia harus punya daya juang yang hebat, daya lentur, lincah, dan tidak mudah menyerah. Kalau Anda dibanting, harus ada cepat lagi bangun, bangkit dan kerjakan lagi, resilient dan agile. Kalau dulu 30-40 tahun yang lalu, kita pedagang kecil hanya bisa buka toko kecil, income-nya juga kecil, karena profitnya juga kecil. Ya, kemungkinan rugi besar. Susu, kalau Anda jualan susu, itu profitnya hampir tidak ada. Kemudian kalau gitu saya masukkan ke supermarket. Zaman dulu tuh ada Golden Truly, luar biasa sekali. Ada Hero dan sebagainya. Tetapi mau masuk sana sulit sekali. Anda jangan kalau dulu mereka ambil untung masih lumayan, 30%. Sekarang itu mereka ambil untung bisa ratusan persen. Kenapa? Karena mereka sewa tempatnya pun mahal sekali. Anda tidak bisa sekarang masukin ke supermarket, ke dep store sekarang ini, karena mereka walaupun minimarket, mereka tidak akan mau banyak barang. Satu. Jadi merek yang banyak mereka nggak mau. Mereka hanya ambil untuk satu jenis beberapa merek yang paling laku. Dan yang paling laku pun dari perusahaan besar, you harus beli gondola atau tempat, dan itu nilainya satu produk bisa ratusan juta, dan tidak semua minimarket yang bisa dimasukkan, hanya beberapa tempat. Jadi biayanya sangat mahal sekali. Atau ada orang yang saya ketemu, dia bermain sabun, tetapi dia bermain di pinggiran Indonesia Timur. Tapi kalau Anda tidak mampu menata pembukuan, menata penjualan, itu nanti stok yang hilang, uang yang petagihan yang tidak tertagih dan sebagainya, kalau Anda tidak ahli di situ. Nah, setelah ada e-commerce, sebetulnya ada peluang yang besar. Karena saluran buat jualan banyak. Anda bisa menjual, asalkan Anda punya produk atau jasa yang baik. Mencari produk jasa yang baik tidak mudah. Karena di e-commerce itu mereka minta harga murah, tapi kita bisa untung. Itu tidak gampang. Dan kalau Anda mau main di e-commerce, Anda harus sedikit banyak mengerti IT. Misalnya sekarang ada beberapa channel, misalnya ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, dan sebagainya. Kalau Anda mau mengadministrasikan satu persatu itu sulit sekali. Tapi Anda harus mengerti apa itu omnichannel dan sebagainya software. Anda harus punya pembukuan, Anda mesti mengerti POS, point of sales. Itu tidak bisa dihindarkan lagi sekarang kalau mau berusaha, kalau Anda tidak mengerti IT, itu sudah hampir tidak mungkin. Kita harus bagaimana beriklan dengan biaya murah, itu banyak caranya. Anda bisa ambil di Google Ads, ya, banyak sekali. Yang murah Anda bisa pakai. Tapi ini perlu latihan yang luar biasa. Jadi tetap di zaman sekarang ini yang tekanannya terlalu besar, persaingan yang luar biasa, masih ada kemungkinan kita bisa maju. Tapi asal jangan malas,
mau belajar. Pertama, menjadi project manager, seorang kolaborator atau orkestrator. Kemudian menjadi seorang great explainer yang bisa memenangkan hati dan pikiran orang yang kita tuju supaya dia bisa membeli produk kita. Dan juga kalau kita pedagang yang saya sebut pedagang kecil atau pengusaha kecil yang modalnya tidak banyak, tetapi bisa mencakup seluruh Indonesia penjualannya. Karena sekarang ada e-commerce. Sekarang bagaimana dengan saudara? Anda mau kerjakan yang mana? Kalau Anda mau kerjakan ini, peluang ada, tapi harus belajar. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita, dan saya harap banyak anak muda yang bisa maju dan berkembang. Terima kasih.